Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Vanessa Widya Pramesti yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai retorika. Nah, sebelum itu, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Parto MPD. Penasaran? Yuk simak videonya. Nah, untuk yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari bahasa Latin yaitu retorika yang memiliki arti ilmu berbicara. Nah, dalam konteks retorika sebagai keterampilan bahasa lisan maupun tulis, ini melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan atau informasi secara efektif, kemudian dapat meyakinkan dan mempengaruhi lawan bicara atau audiens. Dalam konteks bahasa lisan, retorika melibatkan kemampuan dalam menyampaikan pidato, presentasi, atau argumen secara persuasif dengan menggunakan bahasa yang tepat, intonasi yang efektif, dan penggunaan strategi retorika yang memengaruhi pendengar. Sedangkan komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang dirancang atau direncanakan untuk memengaruhi, meyakinkan, atau membujuk orang lain agar menerima gagasan, agar menerima informasi yang kita ucapkan dengan tindakan tertentu. Nah, tujuan dari komunikasi persuasif ini adalah mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang melalui penggunaan argumen yang kuat, logika yang rasional, dan pengaruh emosional yang tepat. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai komunikasi persuasif. Bagaimana sih dan apa saja sih yang ada dalam komunikasi persuasif itu? Komunikasi persuasif sering digunakan dalam berbagai konteks kehidupan. Salah satunya adalah konteks pendidikan. Nah, dalam ranah pendidikan, tentu kita sebagai mahasiswa sudah tidak asing lagi mengenai kegiatan presentasi yang dilakukan di dalam kelas. Nah, dalam kegiatan presentasi ini, tentu kita sebagai pemapar materi memiliki harapan agar audiens atau orang lain itu dapat mengerti apa yang akan kita paparkan atau apa yang sedang kita jelaskan. Namun di sisi lain terkadang terjadi kondisi yang mana audiens itu belum paham mengenai apa yang kita paparkan atau tidak paham sama sekali mengenai pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dari hal tersebut, maka saya akan memaparkan bagaimana cara dan tips persuasif agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens atau kepada orang lain. Komunikasi persuasif digaungkan oleh Aristoteles yang mana ia adalah seorang filsuf besar. Ia menemukan rumus atau kaidah yang tidak boleh kita hindari saat kita ingin berbicara di hadapan orang banyak atau audiens yang banyak dengan tujuan memengaruhi audiens tersebut. Nah, Aristoteles ini menyebutkan bahwa efektivitas persuasif ditentukan oleh kualitas komunikator dalam menyampaikan bukti, yaitu logos atau logika, kemudian pathos atau emosi, dan ethos yaitu etika atau kredibilitas. Jadi ada 3 rumus penting nih, yaitu yang pertama ada logos, kemudian yang kedua ada ethos, dan yang ketiga ada pathos. Nah, ketiga hal tersebut menjadi dasar komunikasi persuasif. Untuk yang pertama yaitu logos, yang mana logos ini adalah kemampuan atau pemahaman kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan keadaan kita juga mengerti atau kita juga paham mengenai apa yang akan kita bicarakan. Jadi, jika kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, kita harus paham terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada pathos.
Patos adalah pelibatan jiwa atau emosional kita ketika sedang berbicara. Misal, kita akan menceritakan tentang kesedihan seperti bencana, kemudian musibah, dan kita ingin menyampaikan hikmah dari kejadian tersebut, tetapi dalam penyampaiannya kita tidak melibatkan emosional atau perasaan kita. Maka yang terjadi adalah pendengar akan bosan atau bahkan tidak percaya tentang apa yang kita sampaikan karena kita tidak melibatkan emosional di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada etos. Nah, etos di sini adalah kemampuan kita yang mana orang lain percaya kepada kita dalam artian kita dipercaya oleh orang lain. Misalnya nih, saya ingin membicarakan mengenai politik, sedangkan saya adalah seorang pedagang dan orang lain mengetahuinya bahwa saya adalah seorang pedagang. Nah, apakah mungkin orang lain akan percaya mengenai apa yang akan saya sampaikan? Tentu tidak ya. Nah, maka dari itu, semisal kita akan membicarakan sesuatu itu harus sesuai dengan posisi atau profesi yang kita tekuni. Nah, tentu saja jika saya berbicara mengenai harga sayur, daging, barulah orang lain percaya kepada yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah etos. Etos adalah kemampuan kita yang mana orang lain percaya kepada kita dalam artian kita dipercaya oleh orang lain. Misal, saya ingin menyampaikan mengenai pembicaraan politik, sedangkan orang lain mengetahui saya adalah seorang pedagang. Apakah mungkin orang lain percaya mengenai apa yang saya sampaikan? Tentu tidak. Baru semisal ketika saya membicarakan harga sayur, kemudian harga daging, baru orang lain akan percaya kepada kita. Nah, dari ketiga unsur itu kita dapat mengaplikasikannya ketika ingin berbicara di depan orang atau audiens yang banyak. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita sampaikan atau apa yang akan kita bicarakan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melibatkan emosi atau perasaan emosional kita terhadap pembicaraan yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir yaitu bangunlah kepercayaan orang lain atas diri kita. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.